bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Dengan demikian, istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional. Yang A. Faktor yang berasal dari luar negeri atau eksternal, antara lain pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal ini yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur dapat juga mengalahkan bangsa Barat. Di samping adanya gerakan Turki muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. Yang B. Faktor berasal dari dalam negeri atau internal, yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan rasa kesedihan, dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah, antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Patimura, Tuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Namun perlawanan itu menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajahan dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan mendirikan organisasi-organisasi modern. Lahirnya politik etis. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad ini ternyata mendorong seorang wartawan untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Wartawan dari koran The Lokomotif bernama Peter menulis sindiran sikap tak acuh Eropa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban jiwa bagi masyarakat pribumi. Selain itu, Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda, mengkritik sistem tanam paksa. Kritik ini menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemerintah Belanda harus membayar hutang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan. Kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dituangkan dalam program Tries van Deventer. Program ini ditetapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh pada tahun 1909 sampai tahun 1916. Perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidik pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu, sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan manapun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Dois Dekker mendirikan Kesatrian School, dan Moh Syafiee mendirikan INS Kayu Tanam. Berikut ini akan dibahas sekolah-sekolah kebangsaan tersebut. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk mendidik dan menggembleng golongan muda serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajahan. Taman Siswa berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia meskipun menggunakan sistem pendidikan modern Belanda, tetapi Taman Siswa tidak mengambil kepribadian Belanda. Dengan demikian, anak didiknya tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Para guru Taman Siswa berasal dari para aktivis pergerakan nasional.
Taman siswa memiliki 3 semboyan dalam melaksanakan proses pendidikan. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti filosofi tentang peranan seseorang. Kesatria School. Kesatria Institute atau Kesatria School didirikan di Bandung pada tahun 1924 oleh Deus Deka atau Danudirjo Setiabudi. Tujuan Kesatria School adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih baik dan luas kepada anak-anak bumi. Selain itu, untuk menumbuhkan rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Semboyan yang dipakai adalah mengabdi masa depan rakyat. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap berikut. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1906, masa Ngabehi Wahidin Sudirohusodo perintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar atau studi fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan bertujuan para pelajar yang kekurangan dana dari kampanye tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Sarekat Islam atau disingkat SI. Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di Kota Solo oleh H. Saman Mahmudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI